Kita lanjutkan berdialog bersama para narasumber kami. Kita akan bertanya kepada Dr. Sastia Pramana Putri, dosen di Osaka University Jepang, yang juga Sekjen Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Dok, kalau Anda melihat hasil penelitian dari teman-teman di luar negeri, apakah ada juga laporan yang mengatakan mengenai kondisi negara yang serupa dengan Indonesia? Angkanya belum menurun, tapi sudah mulai melonggarkan PSBB, dan kemudian seperti apa dampaknya? Terima kasih banyak ya untuk waktunya. Selamat malam dari Osaka. Kalau misalnya dari yang sudah kami kumpulkan, kebetulan yang sudah terkumpul itu baru dari negara-negara yang memang sudah berhasil gitu melewati fase pertama, gelombang pertama, dan mereka secara bertahap membuka kembali gitu. Jadi seperti contoh Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, serta Brunei Darussalam. Tapi meskipun mereka sudah mengatasi hal tersebut gitu, dinilai memang misalnya penambahan kasus secara berturut-turut oleh transmisi lokal yang tidak bisa di-trace itu sudah nol selama misalnya 23 hari berturut-turut, dan dibukanya juga sangat berhati-hati dan bertahap, itu pun masih muncul klaster-klaster baru, terutama di tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat yang memang 3C ya, kalau misalnya di Jepang itu disebutnya crowded, close contact, dan juga close spaces, jadi dengan ventilasi yang tidak bagus. Itu memang sumber penyebaran yang baru, dan sehingga akhirnya menyebabkan Korea Selatan kembali menutup tempat-tempat hiburan tersebut, dan juga menutup kembali sekolah, dan mengetatkan kembali dan enforce kembali physical distancing. Itu dengan kasus di mana gelombang pertama itu sudah dinilai secara jelas gitu ya, penurunan kasus sudah hampir tidak ada, dan dinilai dari berturut-turut gitu. Namun kalau misalnya kasusnya Indonesia, mungkin itu malah lebih nyaru ya ibaratnya, karena mungkin gelombang 1 itu mungkin sebenarnya belum terlalu selesai gitu, dan kita sudah melonggarkan PSBB. Jadi apakah itu memang sebenarnya sudah masuk ke gelombang kedua, ataukah memang itu masih gelombang ke-1? Iya, berdasarkan penelitian sendiri, Dok, apakah ada indikator yang bisa mengarahkan normal baru ini berhasil? Saya nggak bisa melihat dari penelitian saya sendiri ya, karena penelitian saya bukan tentang COVID, tapi berdasarkan dari tempat saya tinggal maupun tempat ilmuwan diaspora tinggal, kita tergabung dalam I4, itu memang secara jelas biasanya penambahan kasus baru di kota tersebut, misalnya yang tidak bisa dilihat transmisinya, infection route-nya itu tidak jelas, misalnya selama 7 hari berturut-turut itu sudah 0 sampai 0 kasus. Lalu misalnya dilihat dari positivity rate, kalau di Osaka sendiri itu 7% kurang dari jumlah spesimen yang dites, dan juga misalnya kita bisa melihat dari berbagai macam parameter lainnya, tapi biasanya itu yang paling kelihatan itu adalah bagaimana situasi di rumah sakit gitu. Misalnya okupansi dari rumah sakit itu sudah misalnya kurang dari 60%, jadi memang ada enough hospital beds tersedia, itu juga dihitung. Tapi yang paling penting memang bukan hanya karena massive tracing itu sudah emas ya dalam penanganan epidemi, dan itu hanya dilakukan sangat efektif apabila dilakukan sejak awal, bukan misalnya 3 bulan setelah pertama kali kasus itu terjadi. Jadi memang di negara-negara yang dinilai berhasil dalam massive testing, mereka dalam pertama kali langsung sudah melakukan agresif testing sebelum itu menyebar lebih jauh menjadi transmisi lokal. Ya, bicara masalah di Jepang, tempat Anda tinggal, dan juga di Korea Selatan, di tempat-tempat para peneliti lain yang sudah memberikan laporannya, jika bicara masalah normal baru di kedua negara tersebut, apakah juga dibarengi dengan sejumlah kebijakan yang bisa dibilang peraturan yang cukup ketat bagi para masyarakatnya di sana? Sebenarnya Jepang sendiri, tempat saya tinggal itu memang tadinya sempat menetapkan bencana emergency ya, national emergency gitu, di mana pemerintah daerah jadi punya kekuatan lebih untuk mengatur warganya, dan untuk misalnya meminta atau menghimbau agar misalnya bisnis-bisnis tutup atau membatasi aktivitas gitu, dan itu diikuti dengan public compliance. Kuncinya memang di kedisiplinan dan implementasi dari kebijakan itu sendiri di lapangan. Jadi memang kebijakan-kebijakan di berbagai negara pastinya secara ideal mengikuti anjuran WHO, maupun ya secara pakar mungkin kan juga paham betul ya, tapi implementasi di lapangan dan kedisiplinan dari warga itu sangat berpengaruh. Dan kalau misalnya kita punya kebijakan yang ketat tapi juga tidak diterapkan di lapangan secara secara ketat juga, dan warganya juga tidak patuh, pada akhirnya tidak bisa terlaksana apa yang diharapkan. Baik, saya ingin ke Dr. Haryadi Wibisono. Dok, kalau untuk melihat data yang diumumkan hari ini,
hasil Ya. ujinya itu berapa hari yang lalu, Dok? Ya, ini karena yang disampaikan oleh juru bicara itulah data nasional, di mana pengambilan sampelnya itu berasal dari berbagai provinsi yang jarak antara pengambilan dan hasil itu berbeda-beda. DKI barangkali begitu diambil dalam 2 hari sudah keluar. Tapi dari daerah di bagian lain di Indonesia barangkali waktu itu menjadi lebih panjang. Sehingga pengumuman pada hari ini, kalau itu sifatnya nasional, itu berasal dari data-data dari berbagai provinsi yang jaraknya antara pengambilan dan keluarnya hasil itu berbeda-beda. Oke, pertanyaannya jadi begini, bagaimana kita kemudian menangani kasus yang terjadi hari ini dan yang akan datang kalau kita hanya punya pegangan data yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu, ada sudah data basi kalau bisa dibilang seperti itu? Saya kira itu bukan hanya. Data itu menjadi salah satu tempat berpijak untuk mengevaluasi apakah penurunan itu terjadi seperti yang disyaratkan WHO lebih dari 50%. Selama penurunannya itu belum 50%, maka penularan masih terjadi. Tadi yang disampaikan Ibu Asti tadi adalah kalau pemeriksaan, maka itu suatu keharusan memang indikator yang ketiga, indikator surveillance, setiap kasus dilacak dan 70% ditemukan kontaknya dan dipantau selama 24 jam. Diambil spesimen dalam 24 jam dan dipantau. Jadi beberapa indikator tadi memang harus bekerja bersama-sama untuk melihat apakah betul ancaman kesakitan itu sudah menurun. Kalau itu belum turun memenuhi syarat, positivity rate turunnya kasus itu belum seperti yang diharapkan, berarti masih terjadi penularan. Begitu dibuka, penularannya akan semakin intensif pasti. Iya, Dok, kalau dari dokter sendiri melihat ini karena apa, Dok? Angkanya semakin tinggi karena memang kita tes masif besar-besaran atau karena penularannya yang sangat cepat? Saya kira dua-duanya. Kalau data yang disampaikan adalah data lab, maka bisa berasal dari tes masif yang semakin, memang saya melihat kemampuan memeriksa itu menjadi semakin tinggi. Tapi juga kita tidak boleh menutup mata bahwa ternyata penularannya pun masih tinggi. Angka kasus itu masih cukup tinggi sehingga kita tidak bisa mengatakan cukup baik untuk menetapkan kebijakan new normal. Baik, saya ingin beralih ke Dr. Atik Khairul Hidayah. Bu Atik, kalau kita melihat Surabaya, kita melihat kelokalan begitu ya, pasti kan ada penyebab-penyebab khas juga yang terjadi di sana. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Halo, maaf kurang jelas. Ya, kalau kita melihat bicara masalah penyebaran lokal begitu, apa yang terjadi di Surabaya, pasti ada penyebaran yang bersifatnya khas seperti itu, Bu. Apa yang bisa Anda sampaikan mengenai hal ini? Ya, saya rasa apa yang disampaikan Dr. Haryadi tadi juga kondisi yang terjadi di Surabaya juga ya. Penularan di masyarakat itu masih terjadi karena perilaku masyarakat juga. Ya, jadi bagaimana kebiasaan cuci tangan, bagaimana pemakaian masker dan physical distancing tadi saya rasa juga belum optimal untuk dijalankan. Dan itu juga ada di Surabaya begitu. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Dr. Sastia Pramana Putri. Dok, kalau kita melihat apa yang terjadi di seluruh negara yang sudah ada hasil penelitiannya, negara mana yang kemudian bisa kita ambil contoh, bisa menjadi cara bagi Indonesia untuk menangani COVID-19? Mungkin kalau misalnya dari yang agak-agak mirip, mungkin ini ya, Jepang ya. Jepang tuh sebenarnya dia tidak menerapkan kebijakan lockdown yang kuat dan dia juga sebenarnya tidak bisa menghukum warganya untuk keluar gitu atau bisnis untuk tutup karena berbagai kendala legislatif. Dan juga sebenarnya Jepang itu tidak menerapkan massive tracing sejak awal. Jadi memang dia hanya punya kriteria yang ketat gitu untuk mentes pasien dengan gejala atau kondisi khusus gitu. Jadi mungkin situasinya di awal hampir mirip, tapi kenapa Jepang itu berhasil memang menjadi pertanyaan banyak gitu ya. Dan memang kuncinya itu sendiri adalah kebijakan publik yang jelas dan terarah gitu ya. Jadi dan juga lagi-lagi kedisiplinan warga gitu. Baik, kebijakan yang jelas dan juga disiplin ya. Kedisiplinan warganya menjadi satu hal. Ya, dan komunikasi publik sangat penting. Komunikasi publik itu menjadi catatan. Semoga bisa didengar oleh pihak pemerintah dan dijalankan sehingga situasinya bisa sama dengan Jepang, bisa menurun. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Assalamualaikum, selamat sore.